Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Jumpa lagi kita hari ini di materi kedua. Sebelumnya materi kemarin tentang AADJ. Masih ingat ya apa itu AADJ? Bukan ada apa dengan cinta, tapi ada apa dengan jin. Dan kemarin sudah kita bahas tentang kenapa kita tidak boleh percaya dengan jin, kenapa kita harus percaya hanya kepada Allah. Kemudian salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para istri, para sahabat yang insya Allah selalu istiqomah di jalannya. Nah, baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang ramalan. Ramalan ya. Pasti kalian semua udah tahu kan apa itu ramalan. Misal contohnya suatu ketika ada orang yang minta telapak tangan kalian, kemudian seolah-olah dia bisa membaca garis tangan telapak tangan kalian, seperti itu ya. Karena kalau kalian perhatikan, coba misalnya kalian perhatikan telapak tangan kalian, kemudian telapak tangan adik kalian pasti mempunyai garis tangan yang berbeda-beda. Jadi Allah itu menciptakan masing-masing garis tangan itu adalah yang berbeda satu sama lain. Nah, konon katanya garis tangan itu dapat digunakan sebagai media untuk meramal. Bagaimana pandangan Islam tentang ramalan? Apakah ramalan itu boleh dalam Islam? Nah, kita akan bahas materinya hari ini, oke? Apakah kalian punya sosial media? Misalnya IG, Facebook, tapi rata-rata kalau kalian kayaknya punyanya IG ya. Misalnya nih, pada saat kita berselancar di media sosial, biasanya ada tuh games-games atau permainan yang muncul mengandung ramalan. Misalnya, permainan untuk menentukan pekerjaan yang paling sesuai, atau meramal keberuntungan, kemudian meramal rezeki, seperti itu. Nah, barangkali kita saking asiknya karena menganggap, oh itu hanya permainan saja, oh itu nggak apa-apa, kita main-main aja, seperti itu. Padahal ketika kita keasikan, maka itu sudah masuk ke dalam kita meramal. Atau apalagi ketika kita percaya dengan permainan tersebut. Nah, teknologi yang berkembang seperti saat ini, itu menjadikan sebuah ramalan menjelma sebagai suatu permainan yang menyenangkan, dan itu biasanya membuat kita terlena. Akhirnya karena games aja kok, cuman main-main aja kok, akhirnya kita keterusan karena bersifat menyenangkan, menghibur, sekaligus terkadang membuat penasaran. Misal suatu ketika kita tuh tidak tergoda melihat permainan-permainan seperti itu, tapi kita melihat teman kita ada upload hasil permainannya, akhirnya kita penasaran, kemudian kita klik permainan tersebut. Nah, masuklah kita ke dalam permainan ramalan itu. Padahal ketika kita meminta, membaca, atau mempercayai hasil ramalan, itu merupakan suatu hal yang belum tentu memberi manfaat dan tidak diridhoi oleh Allah. Nah, baik, kali ini kita akan bahas tentang pengertian ramalan, jenis-jenis ramalan, bentuk dan motif meminta ramalan, hukum ramalan, dan juga hikmah menjauhi ramalan. Pertama, pengertian ramalan. Ada beberapa pengertian ramalan yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama, ramalan adalah usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan atau situasi melalui cara atau kepercayaan kekuatan gaib yang dapat dikuasai manusia atau ritual tertentu. Biasanya ramalan itu ada ritual-ritual tertentunya. Ramalan juga bisa diartikan sebagai hasil perhitungan berdasarkan hal-hal yang tidak rasional, tanpa data dan analisa yang ilmiah. Yang kedua,
Perkiraan adalah pendapat yang berdasarkan dugaan dan perasaan tanpa bukti nyata. Jadi hanya menduga-duga, hanya mendapat bisikan-bisikan yang bisa jadi bisikan-bisikan itu datangnya dari syaitan, bukan dari Allah. 3. Perkiraan merupakan hasil perhitungan berdasarkan data dan analisa ilmiah. Ada juga perkiraan yang berdasarkan data ilmiah, nanti kita bahas ya. Kemudian prediksi adalah hasil perhitungan berdasarkan data dan analisa apapun, baik yang ilmiah maupun non-ilmiah. Selain itu, ada juga beberapa sebutan lain untuk peramal. Misalnya dukun, sudah kita bahas minggu lalu ya. Tukang sihir, paranormal, orang pintar, atau ada juga yang biasa kita sebut spiritualis atau ahli metafisika. Adapun sebutannya jika bicara dalam hal ramalan dengan cara-cara yang tidak sesuai syariat Islam, maka hukumnya adalah haram. Gitu ya. Kemudian jenis-jenis ramalan. Jenis-jenis ramalan ada 2, ada ramalan ilmiah dan ada ramalan non-ilmiah. Kalau ramalan ilmiah itu ramalan yang berasal dari perkiraan yang berbasis penelitian ilmu pengetahuan, data, fakta ilmiah, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ramalan seperti ini diperbolehkan dan memiliki manfaat bagi kemaslahatan umat. Contoh misalnya yang berbasis ilmiah adalah prediksi cuaca. Nah, sering kan kalau prediksi cuaca itu kan sudah berdasarkan penelitian dan data ilmiah. Kemudian misalnya prediksi bencana, tsunami, seperti itu ilmiah. Atau misalnya kelahiran bayi, itu kan biasa ada tuh kalau misalnya ibu hamil, prediksi lahirannya tanggal segini, itu termasuk prediksi ilmiah karena ada penelitiannya. Atau misalnya karakteristik suatu benda ataupun alam. Nah, meskipun bersifat ilmiah dan memiliki dasar pengetahuan, ramalan ini juga bisa saja salah atau prediksinya meleset. Contoh kecilnya ya misalnya tadi prediksi kelahiran bayi. Diprediksikan dia lahir misalnya tanggal sekian, ternyata meleset, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Jadi hal seperti itu bisa terjadi karena apa? Karena adanya kelemahan dari manusia. Karena kan manusia itu nggak bisa dapat ilmu juga kalau bukan karena kehendak Allah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ramalan non-ilmiah. Kalau ramalan yang non-ilmiah, nah itu hati-hati karena bisa jadi dia bersumber dari jin atau semata-mata hanya feeling seorang peramal aja. Seperti yang kita bahas minggu lalu, bisa jadi itu adalah bisikan-bisikan dari jin. Seperti itu ya. Nah, ramalan yang seperti itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Meskipun menggunakan teknologi seperti yang ada di media cetak ataupun elektronik. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Jin ayat 8-10 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan lontaran api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai lontaran api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sungguh dengan adanya penjagaan tersebut, kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Rob mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Nah, dalam ayat di atas, dalam Quran Surah Al-Jin ayat 8-10, nanti bisa kalian buka sendiri Qurannya. Dijelaskan bahwa jin itu dapat mencuri informasi masa depan. Oleh karena itu, para peramal mendapatkan informasi karena adanya bisikan jin itu. Menggantungkan nasib dari informasi jin seperti ini akan mengantarkan kepada perbuatan syirik.
Adapun ramalan berupa intuisi, merupakan hasil pemikiran peramal itu sendiri yang tidak dapat dijelaskan dengan argumentasi yang logis. Jadi misalnya ada pertanyaan, tapi biasanya apa yang dikatakan dukun atau peramal itu kok benar ya gitu. Nah itu tadi karena jin itu mencuri berita seperti dalam Quran surah Al-Jin tadi. Jadi dia mencuri berita, itulah yang disampaikannya kepada dukun, kepada peramal, seperti itu. Jadi ketika memang benar, yaitu karena jin mencuri berita. Kemudian bentuk dan motif meminta ramalan. Bentuk-bentuk ramalan banyak ya. Misalnya dukun atau paranormal itu memiliki cara masing-masing untuk meramal masa depan seseorang. Kalau kita pernah nonton misalnya ada dukun atau paranormal itu yang meramal dengan cara melihat telapak tangan. Ada juga yang dengan cara melihat tanggal lahir. Ada yang dengan cara melihat mangkok atau gelas. Bahkan kalau yang sering kita temui itu adalah menggunakan kartu. Ada kan kartu tarot ya kalau nggak salah namanya. Seperti itu. Itu bentuk-bentuk ramalan dan masih banyak lagi yang lain. Misalnya dia bilang dengan cara melihat gelas atau mangkok atau garis tangan, dia sudah tahu, oh kamu cocoknya di sini, nanti kamu seperti ini. Menurut garis tanganmu nanti kamu bagusnya menjadi ini dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk ramalan yang sering banget kita temui. Itu adalah menggunakan kartu, dikocok, kemudian kita disuruh milih. Atau sekarang kalau misalnya kan sudah teknologi canggih, yaitu tadi ramalan dengan adanya permainan-permainan atau game di media sosial. Itu. Kemudian motif meminta ramalan, banyak. Jadi terdapat beberapa alasan kenapa seseorang itu mendatangi peramal. Misal, meminta ramalan jodoh atau rezeki, kematian, kemudian nomor undian, dia pengen tahu nasibnya di masa depan, atau dia pengen tahu pekerjaan yang dia mau dapat atau pekerjaan yang cocok bagi dia. Padahal loh, yang tahu masa depan kita itu hanya Allah lah. Kalau kita mau sukses, kita harus berusaha. Kalau kita mau sukses ya kita harus bekerja keras, apalagi sekarang kita sebagai pelajar gitu ya, apa yang harus kita lakukan ya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, meramal nasib itu adalah suatu hal yang dilarang. Hal ini dikarenakan nasib manusia dapat berubah-ubah ketika manusia berikhtiar. Jadi, yang bisa merubah suatu nasib kita itu adalah kita sendiri. Nggak bisa kita mengandalkan orang lain. Nggak bisa kita mengharapkan orang lain. Kita mau sukses, kita misalnya pengen dapat nilai 100, tapi kita tidak mau belajar, ya nggak bisa. Harus berusaha. Mau gimana dapat 100? Mau nyontek. Nah, nyontek itu juga bukan usaha kalian sendiri, itu adalah usaha teman kalian yang kalian tiru. Jadi kalau kalian mau sukses, kalian mau dapat nilai bagus, mau dapat nilai 100, ya belajar, seperti itu. Itu ya, jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mengubahnya sendiri. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita mengikuti ramalan dari paranormal atau dukun karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu ya. Nah, hukum ramalan di sini ada 2. Yang pertama haram. Misalnya ada pertanyaan, kita kan cuma baca-baca aja sebagai hiburan. Misal kita membaca zodiak atau ramalan bintang. Apakah itu yang dilarang dalam Islam? Seperti itu ya. Jadi, meskipun kita hanya membaca suatu ramalan bintang, hal itu dapat memberikan potensi kepada jin atau setan untuk membisikkan rasa penasaran dan berakhir pada kepercayaan terhadap ramalan itu sendiri. Awalnya kita hanya baca-baca aja kok, nggak akan percaya. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah setan itu punya banyak cara untuk
supaya manusia itu mengikuti apa yang dia mau, mengikuti dia. Jadi dia akan membisikkan, percaya aja, itu benar loh, buktikan aja nantilah seminggu kemudian kamu buktikan, pasti yang dalam kamu baca di dalam zodiak itu benar. Jadi setan akan selalu membisikkan kalian hal-hal seperti itu. Makanya itulah kenapa lebih baik tidak usah sama sekali membaca zodiak atau ramalan-ramalan bintang seperti itu. Ya karena itu tadi, karena bisa berpotensi memberi kepada setan untuk membisikkan rasa penasaran. Akhirnya besok-besoknya lagi, penasaran, kayak apa ya ramalan bintangku minggu depan? Kayak apa ya ramalan bintangku bulan depan? Gitu. Lama-lama penasaran, nanti akhirnya jadi percaya. Nah, ketika kita sudah percaya, itu artinya kita percaya kepada ramalan, berarti kita percaya kepada setan. Dan hati-hati, karena orang yang mempercayai ramalan itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, jadi hati-hati ya. Di sini di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Jadi gimana dong? Jadi nggak usah sholat sekalian? Wah, jangan, itu lebih bahaya. Jadi maksudnya tidak diterima selama 40 hari adalah pahalanya. Pahala dari sholat tersebut tidak diterima. Tapi kalian sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban kalian. Tapi pahala kalian, pahala sholat itu tidak diterima seperti itu ya. Karena itu tadi kalian sudah percaya ramalan. Terus apa yang harus kita lakukan? Maka ketika sudah seperti itu, bertobatlah, istighfar, tobat yang tobatan nasuha, dan tidak akan lagi berjanji tidak akan mengulangi lagi percaya kepada ramalan-ramalan. Jadi itu ya, tadi yang pertama hukumnya adalah haram kalau kita percaya kepada ramalan. Yang kedua, kufur. Apabila seseorang membenarkan suatu ramalan, maka dianggap telah mengkufuri Al-Quran yang menyatakan hanya di sisi Allah, hanya Allah yang harus kita percaya. Kita harus percaya hanya kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Namun, jika seseorang membaca ramalan untuk membantah dan membongkar kedustaannya, maka sikap tersebut boleh dan itu diperintahkan. Bahkan dapat dinilai wajib. Akan tetapi, hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu tauhid yang bagus gitu ya. Ilmu tauhid yang mendalam. Bukan kita. Kalau kita baca begitu ya awalnya hanya baca-baca saja, nanti lama-lama percaya. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian, kenapa sih kita harus menjauhi ramalan? Apa sih manfaatnya gitu ya? Hikmah menjauhi ramalan. Yang pertama, menjaga keimanan kita hanya kepada Allah. Ya, kita sebagai muslim itu percaya hanya kepada Allah. Jangan sekalipun coba-coba. Karena biasanya berawal dari coba-coba, maka kalian akan merasa nyaman, akhirnya akan percaya. Seperti ramalan tadi, hanya bercandaan aja kok. Cuman mau tahu aja, main-main. Tapi setan itu tidak akan tinggal diam dengan hal-hal yang seperti itu. Maka dia akan membisikkan kepada kalian bahwa percaya saja, itu benar, tidak apa-apa, sekali-sekali. Ya, sekali-sekali tapi berkali-kali, lama-lama menjadi terbiasa. Kemudian yang kedua, dapat terhindar dari kesyirikan. Benar, syirik itu artinya kita percaya kepada selain Allah, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ikhtiar dan tawakal menjadi lebih kuat sehingga kita fokus pada usaha bukan pada apa yang diramalkan oleh orang lain. Kita nih udah ngerasa
oh udah diramal kemarin kan katanya nanti aku bakalan sukses. Ngapain sekarang kita usaha gitu? Itu yang nggak boleh. Kita udah percaya kan sama peramal itu, oh nanti kan aku sukses, ngapain usaha? Nggak usah usaha, toh nanti juga aku sukses, kata si peramal itu. Emang bisa? Tidak. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau seseorang kalau dia nggak berusaha sendiri. Yang mana bisa kalian sukses kalau kalian nggak berusaha? Nggak bisa kalian itu dapat nilai 100 kalau kalian tidak belajar. Itu ya. Nah, itu hikmah menjauhi ramalan. Kemudian ada suatu kisah dari Abu Bakar. Jadi suatu hari Abu Bakar itu sudah menjadi kebiasaan dia bahwa setiap kali sebelum menyantap makanan yang dihidangkan pembantunya, dia itu selalu bertanya asal dan cara mendapatkan makanan tersebut. Nah, suatu hari dia dapati dia sangat kelaparan dan langsung menyantap makanan tersebut tanpa bertanya dari mana asalnya. Karena dia sudah kelaparan banget gitu ya. Jadi makanan yang dihidangkan oleh pembantunya itu langsung saja disantapnya tanpa dia bertanya dari mana makanan itu dia dapat. Nah, ketika dia sadar, sudah dia makan ya, dia sadar bahwa dia melewatkan sesuatu yang selama ini menjadi kebiasaannya. Lalu kemudian pembantunya itu cerita asal makanan tersebut. Ternyata diketahui bahwa makanan tersebut berasal dari hasil meramal pembantunya dulu ketika masih jauh dari ajaran Islam. Seketika Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke mulut dan memuntahkan makanan yang sudah dimakannya tersebut. Jadi demikian disiplinnya Abu Bakar menjaga dirinya dari makanan yang syubhat. Dia takut jika ada daging yang melekat dari tubuhnya itu adalah dari makanan yang haram. Ya, jadi bahkan makanan sekalipun ketika kita memakan makanan yang haram, itu hati-hati. Pastikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nanti jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung saja chat atau boleh di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kita semua menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah menjauhkan diri kita dari bermacam-macam ramalan. Jangan lupa hanya percaya kepada Allah, jangan percaya kepada ramalan, berbahaya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.